Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bermuajahah dalam kajian online pada siang hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu terlantunkan atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kemodernan, dari zaman unta menuju zaman Toyota. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah kalian tahu sekarang ini adalah bulan apa? Ya, hari ini, sekarang ini kita di tengah-tengah bulan Ramadan. Bulan yang mana seluruh kaum muslimin dan muslimat menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Selain kita berpuasa penuh 1 bulan, kita juga tentu meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mengapa demikian? Sebab pada bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan seluruh pahala dari ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Jamaah, siapa yang gak mau dapat pahala berlipat ganda? Jamaah, siapa di sini yang belum menambah amalan ibadahnya bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Misalnya, yang belum istiqomah sholat duha, sholat rawatib, qiyamul lail. Yuk mari kita tingkatkan amalan-amalan ibadah sunnah kita di bulan Ramadan ini. Mengapa? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan seluruh pahala kebaikan kita, pahala ibadah kita. Selain kita juga bertakwa kepada Allah dengan beristiqomah melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, kita juga perlu bermuamalah baik kepada sesama manusia. Contohnya, kita memberi takjil pada orang-orang yang bertadarus. Selain itu juga kita memberi buka puasa gratis. Nah, ini juga sebagai bentuk muamalah baik antara manusia dengan manusia lainnya. Jamaah, tahu nggak sih bahwa di bulan Ramadan ini ada malam-malam Lailatul Qadar? Tahu nggak nih malam Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang mana fadilahnya adalah malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim.
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Itulah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 1 hingga ayat 3. Malam-malam Lailatul Qadar ini akan kita jumpai pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Tepatnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan biasanya itu pada malam-malam ganjil. Misalnya 21, 23, 25, 27. Biasanya pada malam-malam 10 terakhir ini, masjid-masjid akan dipenuhi dengan kaum muslimin untuk beriktikaf mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menyampaikan keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan Lailatul Qadar ini hanya untuk umat Rasulullah dan tidak memberikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka dari itulah sebagai umat Rasulullah yang sudah mendapatkan syafaatnya, juga mendapatkan karunia dari Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mari kita gunakan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan melipat gandakan amalan-amalan kita dengan beriktikaf di masjid. Apa yang dilakukan iktikaf di masjid? Sholat, membaca Al-Quran, merenungkan kesalahan-kesalahan apa saja yang sudah kita lakukan selama ini, lalu meminta pertobatan kepada Allah, yang mana insya Allah pada malam Lailatul Qadar langit akan dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pintu taubat akan dibuka, dan pertobatan bagi manusia yang mau bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, jamaah sekalian, pada malam Lailatul Qadar para malaikat juga akan turun membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah, jangan kita lewatkan malam-malam terakhir, malam-malam Lailatul Qadar ini untuk berbelanja di mall, mempersiapkan baju lebaran di hari Idul Fitri. Jamaah, baju lebaran bisa online sekarang. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada. Atau lebaran nggak pakai baju baru nggak apa-apa, Bu, Pak. Yang terpenting kita tidak meninggalkan malam-malam yang sangat mulia, yang belum tentu kita dapat mendapatkannya lagi, belum tentu kita bertemu lagi dengan malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan selanjutnya. Bapak, Ibu, lebih suka iktikaf di masjid atau iktikaf di mall? Nyari diskon sana sini, pegang baju sana sini, atau di masjid sholat, membaca Al-Quran. Padahal kemuliaannya pada malam Lailatul Qadar hanya kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya pada ayat keempat surat Al-Qadar, Abdullah bin Abbas menyampaikan sabda Rasulullah bahwa pada saat terjadinya Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang qiyamul lail atau melakukan zikir. Di saat para kaum muslimin berzikir, sholat, merenungkan diri,
para malaikat turun ke bumi dengan membawa rahmatnya. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka, orang-orang yang sedang bertaubat, sedang zikir, sholat tadi, baca Al-Quran. Pada malam itu, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Dan Allah menerima semua pertobatan dari umat manusia yang mau bertobat dengannya. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti yang telah disampaikan oleh Bukhari, Muslim, dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada Lailatul Qadar atas dasar iman serta semata-mata mencari keridhaan Allah, maka segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya akan Allah ampuni. Jamaah, masih mau merelakan malam Lailatul Qadar dengan malam-malam berbelanja di mall? Yuk mari kita ganti budaya-budaya Indonesia yang mana setiap malam-malam terakhir kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak membawa anaknya pergi ke mall, ngantri beli baju. Kita ganti sekarang, kita ngantri di masjid. Kita mengantri untuk mendapatkan rahmat lil alamin. Mungkin cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita kaji akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendengarkan, mendapatkan pahala. Apalagi sampai diamalkan, mendapatkan pahala. Sampai ketemu lagi di kajian online selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.